Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin sudah hadir di Ermol TV. Ya, sami-sami. Alhamdulillah pada hari ini saya yang didampingi oleh kuasa hukum akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan dari Insinyur Joko Widodo. Yang pada awal panggilan saya memang tidak bisa hadir karena sebagaimana disampaikan tadi ada insiden, ada kecelakaan ya, tertabrak atau ditabrak ya, wallahu alam, tapi itu adalah peristiwa yang menyebabkan tidak bisa hadir dan sekarang juga sebetulnya belum sembuh total ya, masih agak bengkak dan dibalut ya untuk bisa melangkah sampai ke Polda Metro Jaya ini. Tapi dengan itikat baik lah, dalam kaitan dengan kepatuhan hukum, membantu penegakan hukum, gitu kan, masyarakat yang memang punya peran serta untuk itu, maka insya Allah gitu kan, saya siap untuk bisa menyampaikan hal-hal yang diperlukan, ya sebatas kompetensi, kewenangan atau juga status ya, kalau disebut status saksi ya apa yang kita ketahui, apa kita dengar, gitu kan, kita lihat ya sebatas itu karena statusnya saksi. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukum yang cukup banyak dan penuh dengan spirit juang ya untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Saya kira komitmennya itu. Tidak ada hal-hal yang lain yang saya apresiasi betul kepada tim kuasa hukum ini yang terdiri dari berbagai elemen gitu. Nah, kemudian bahwa intinya kalau lihat dari laporan itu adalah soal pencemaran, soal fitnah dan termasuk di dalamnya soal Undang-Undang ITE 3235 tadi. Namun saya pastikan bahwa soal pencemaran itu menjadi kontroversi dan belum sampai kepada konklusi ya, karena saya, teman-teman yang lain termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurni atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan perdata termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dari status ijazahnya Jokowi asli atau palsu gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang bisa dijadikan akhirnya pencemaran itu nama baik, fitnah, belum bisa itu. Tapi itulah nanti kita akan sampaikan hal-hal yang memang menjadi pengetahuan apa yang kita dengar, kita lihat sebagai seorang yang disebut sana sebagai saksi. Kalau kita lihat apa yang terjadi di pemeriksaan kemarin itu ternyata kalau diukur, ditimbang-timbang antara yang di Bareskrim dan di Polda, kan di Bareskrim itu pelapornya bukan pelapor, Dumas ya. Dumas dari TPUA. Ya. Itu Desember 2024. Ya. Dan sekarang sudah sedang proses pemanggilan. Nah, kemudian yang ini dilaporkan 1 hari, beberapa jam, ternyata katanya sudah termasuk BAP, sudah langsung masuk ke penyelidikan. Nah, itu ditanya juga oleh Pak Rizal ke penyelidik di sana, itu normal nggak? Normal katanya. Tapi bagaimana pandangan Pak Dindin sebagai pengacara senior yang sudah... Ya,
Saya ingin mengatakan kalau soal norma atau tidak norma itu relatif ya. Memang bisa saja pada pengaduan hari itu di BAP dan semua dibereskan ya. Kalau memang permasalahannya bisa dibereskan 1 hari ya bisa. Ya kan? Bisa ada saja. catatannya apa gitu? Enggak, maksudnya nggak ada catatan, tergantung juga kasusnya. Oke. Ya, cuma masalahnya saya soroti sebetulnya konteksnya di Bareskrim itu kan lebih dulu pelaporannya. Jadi hitungannya itu bukan dalam konteks pelaksanaan penyelidikan atau penyidikannya, tapi pelaporannya lebih dulu, berapa bulan gitu. Mengapa ini terbengkalai sekian lama? Mengapa ini yang baru nongol sudah itu langsung beres? Ini kan menjadi pertanyaan masyarakat banyak ya. Itu karena dalam praktek juga memang yang lebih dulu dalam proses pokok masalahnya yaitu soal ijazah palsu dan itu sudah masuk dalam ranah pelaporan dari masyarakat yang dilakukan TPUA, itu yang mestinya dilakukan lebih dulu prosesnya. Itu dalam prakteknya seperti itu. Harusnya malah ini kesalib tiba-tiba pendatang baru ini bisa muncul lebih dulu. Itu yang sebetulnya lebih harus jadi perhatian semua pihak ya, termasuk pihak kepolisian juga. Bukan soal itu wajar tidak wajar ya. Kalau soal pemeriksaannya selesai 1 hari semua beres ya. Kebanyakan juga kalau perkara-perkara biasa lah bisa aja beres. Cuma yang ini satu ini menurut saya agak lumayan sebetulnya kasusnya itu ya. Ya buktinya lihat di proses pemeriksaan yang disebut terlapor lidik ini ya Pak Rija, Ibu Kurnia segala. Itu nggak ada yang selesai 1-2 jam. Pak Roy aja barusan berapa jam ya? Jam 3 baru selesai. Nah, loh masa ini 1 hari bisa selesai semuanya gitu. Jadi orang jadinya berpikiran liar. Ya, berpikiran liar. Orang masyarakat melihat, apalagi orang yang sedikit paham hukum ya. Ya, apa ini sudah dipersiapkan semuanya gitu. Ya kan? Jadi ada dugaan-dugaan yang liar jadinya. Ini harus dihindari ya. Ya, polisi itu harus penyidik ya harus sampai ke situ. Gitu loh. Kemudian tadi istilah yang barusan itu terlapor dalam lidik. Itu apakah juga lazim? Ya. Artinya tidak ada nama sebagai terlapor, nanti terlapornya muncul dalam proses ini. Kan? Ya. Aneh ya juga itu ada narasi yang muncul yang dicocok-cocokin gitu. Dicocok-cocokin begini ya. Ini ada pelapor. Ya, dalam lidik ini kan juga ada pelapor ya. Ya. Si A si B yang diperkirakan dibidik disebut aja terlapor lidik. Gitu kan? Tapi dalam praktek namanya ditulis tidak di terlapor itu tuh. Biasanya dalam penyelidikan belum. Biasanya belum ya. Tapi dalam praktek biasanya justru saksi-saksi dulu ya, yang mengarah kemana nanti ya kan, kemana di dalam panggilan Pak Rija dan yang sebelumnya Ibu Kurnia itu tidak dalam posisi sebagai saksi. Biasanya saksi pelapor, saksi-saksi dulu siapa yang mengetahui diduga keras ada sebuah perbuatan pidana, pencemaran nama baik misalnya, fitnah apa itu. Jadi baru terakhir mengarah kepada yang disebut dalam tanda kutip terlapor lidik. Biasanya begitu. Ini mungkin lebih karena memang itu semua sudah siap gitu. Semua sudah siap kan. Pada ketika pelaporan itu sudah semua siap, segala macamnya siap, langsung waktu itu tanda tangan beres. Jadi kepolisian ya barangkali ya sudah nggak usah nyari-nyari lagi. Ya. Ini di depan mata nih yang memang harus dibidik, harus coba dicari sampai kemana. Coba lihat atau dengar kita pertanyaan atau jawabannya yang dari Pak Rizal itu sudah bukan lagi pertanyaan kepada saksi, ya kan? Kalau saya perhatikan semua itu kepada dalam tanda kutip terlapor lidik itu, mengarahnya. Mengarahnya. Ini balik lagi saya ingin memastikan. Ini kan dalam konferensi pers kuasa hukum Jokowi disampaikan terlapornya itu ada 5. RS, RS, ES, K, sama siapa satu lagi, T, Tifa. Bahkan RF sendiri tidak muncul.
Nah, kok sekarang jadi begitu gitu? Makanya ada istilah 5+1 dan sekian. Apa memang dalam prosesnya belum jelas gitu orang-orang terlapor itu, sehingga sempat muncul inisial tapi ternyata tidak ada polisi pengakuannya tadi pelapor dalam lidik. Maksudnya tidak RF itu memang tidak ada. Tidak ada dia Iya. dalam pernyataan penasehat hukum Jokowi. Ya, makanya saya katakan tadi, ini posisi apa Pak Rizal ini? Makanya harus jelas ya. Kalau kemarin jadi loncat jadi terlapor lidik. Padahal kalau menurut saya prosesnya mestinya kalau memang dia tidak ada yang disebutkan, yang diduga disebutkan ini akan jadi sasaran target dari pasal ini, yang nama RF itu nggak ada. Ya kalau nggak ada, kenapa jadi terlapor sidik gitu loh, lidik ya. Ya kalau masih saksi oke. Karena memang ada dalam sebuah proses proses kan ini berproses ya. Ada podcast, ada wawancara, ada yang ke konferensi pers, konferensi pers ke UGM, ke ini segala macam. Di sini kan menjadi buat saya ya, kok penyelidikan ini jadi nggak proporsional gitu ya, dilakukan nggak proporsional.